kepada saya. Perkenalkan, sebelumnya nama lengkap saya Boni Ventura Medan, NIM 21120099. Di sini saya mengajak teman-teman untuk membangun sebuah website komunitas. Komunitas yang saya ambil di sini tentang e-learning education online. Platform ini menyediakan akses di berbagai kursus online dan pembelajaran secara online. Dan untuk alat pembuatan untuk membangun website ini kita gunakan Exam dan Bootstrap, teman-teman, serta alat pendukung lainnya itu Visual Code. Nah, pertama kita akan membuat database dari web kita. Di sini kita sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita klik admin. Setelah itu di loading. Untuk di bagian interface ini, teman-teman, kita selanjutnya kita buat database baru dengan nama, kita kasih nama dengan db underscore education. Lalu kita klik create. Lalu untuk tabel name-nya kita tambahkan robot perusahaan, lalu kolomnya kita buat 10 seperti ini. Kita lanjut. Untuk tabel ini kita masukkan saja profil. Lalu di bagian strukturnya, di bagian awal kita tambahkan ID profile. Lalu untuk yang kedua kita tambahkan nama komunitas. Lalu selanjutnya alamat, selanjutnya telepon. Lalu yang berikut kita tambahkan email. Lalu untuk email, selanjutnya visi, lalu misi, tujuan perusahaan, lalu selanjutnya deskripsi. Lalu selanjutnya di bagian bawah kita ke penyimpanan, kita save untuk menyimpan tabel dan kolom yang sudah kita isi. Kita simpan, save. Sorry, ini ada error, teman-teman. Kita kembali ke bagian ini. Kita oke. Nah, di bagian ini sudah ada kolom atau tabel tentang di bagian DB Education. Ini di dalam profil, ini namanya profil. Lalu selanjutnya kita tambahkan tabel baru. Kita tambahkan tabel baru. Selanjutnya kita tambahkan tabel baru dengan nama anggota.
email kita tambahkan lagi. Lalu selanjutnya jenis kelamin, lalu jabatan, lalu password setiap anggota. Oke, lalu di bagian tipe data, di sini kita pakai ID anggota, kita pakai integer, teks, lalu teks, teleponnya bisa teks, lalu untuk emailnya juga kita pakai teks, jenis kelamin kita gunakan teks juga, jabatan teks, password juga teks. Lalu kita record, sorry teman-teman, kita kembali, lalu kita save. Setelah save teman-teman, kita kembali ke profil perusahaan. Di bagian profil perusahaan ini kita edit strukturalnya, ya. Kita lanjut untuk mengedit ID profil ini, kita gunakan integer, nama komunitas kita gunakan teks, alamat kita gunakan teks, telepon juga kita gunakan teks, lalu email kita gunakan teks, visi kita gunakan teks, lalu tujuan kita gunakan teks, deskripsi kita gunakan teks. Lalu kita simpan. Kita lanjut untuk mengedit ID jabatan untuk tabel anggota. Sini kita ganti dengan ID jabatan, lalu kita save. Oke, kita edit lagi untuk tabel dari anggota. Kita edit, check all change. Untuk khusus untuk jenis kelamin kita ganti dengan pacar, lalu ID jabatan ini kita lupa, kita gunakan integer, lalu di bagian pacar ini kita gunakan 9, lalu save. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tabel baru. Di sini nama tabelnya kita namakan jabatan, lalu kita namakan ID jabatan, nama jabatan, teks, lalu klik save.
sekarang kita memiliki 3 tabel. Struktur tabel itu ada anggota, jabatan, dengan profil. Kita lupa untuk menambahkan auto increment di dalam ID jabatan. Kita tambahkan save. Selanjutnya kita tambahkan lagi tabel baru dengan nama buku tamu. Untuk struktur yang pertama, tabel kolom yang pertama, kita menggunakan ID buku tamu. Ini tanggal, nama, email, dan di bawahnya kita tambahkan satu email, komentar, tanggal ini kita gunakan timestamp. Ini nama kita gunakan teks, email kita gunakan teks, lalu komentar kita gunakan teks. Selanjutnya kita save. Oke, langkah selanjutnya kita ke anggota. Kita tambahkan data pada tabel anggota ini. Kita ke insert, sini nama yang pertama kita gunakan ini. Medan. Untuk alamat kita gunakan Lasiana, lalu telepon kita 083894530 363. Selanjutnya untuk email gmail.com. Dan untuk jenis kelamin kita laki-laki. ID jabatan belum ada, kita gunakan password 12345. Setelah itu selanjutnya kita tambahkan data selanjutnya, menu, lalu alamat Lasiana, telepon 085 567
Di sini ada kesalahan, kita benarkan dulu. Oke, di sini kita edit dulu. Oke, insert. Untuk ID anggota. Sini kita edit di bagian untuk ID jabatan. Dari ini kita edit. ID jabatan. Sorry. Nah, teman-teman, sekarang untuk jabatan kita insert data. Insert data. Nama jabatan ini pertama kita tambahkan ketua. Lalu yang kedua bendahara. Lalu kita klik go. Setelah itu kita cek. Sekarang kita buat data, insert data untuk buku tamu. Nah, di sini tanggalnya otomatis. Sekarang nama yang pertama, nama tamu Benny. Emailnya benny11@gmail.com. Lalu komentarnya cukup memuaskan. Lalu di bagian bawahnya kita klik go aja. Oke, di bagian ini kita edit untuk struktur tabelnya dulu. Kita gunakan buku tamu auto increment. Kita klik change. Kita geser bagian kanan. Save. Setelah itu kita menuju ke sekarang teman-teman kita lanjut untuk membuat SQL nya di dalam tabel anggota. Kita klik SQL untuk mengaitkan ID jabatan dengan dari anggota ke
tes menjalankan query-nya apakah betul. Kita copy dulu. Oke, kita klik go. Oke, teman-teman, jika muncul peringatan centang, maka query yang kita masukkan berhasil, tidak ada error. Langkah selanjutnya kita menuju ke, nah sekarang teman-teman saya mau jika jenis kelamin ini, jika ia menunjukkan L, kita menggunakan if, kita ubah di query-nya. Jika L, maka ia akan menginsert datanya dengan nama laki-laki, dan sedangkan jika P, maka dia akan menginsert datanya sebagai perempuan. Di sini kita masuk ke query-nya. Setelah kita masuk ke query-nya, kita ulang, kita pastekan yang tadi kita paste. Silakan selanjutnya kita edit di bagian jenis kelamin ini. Di bagian jenis kelamin ini, setelah anggota, kita gunakan if spasi di setelah email kita tambahkan if, kita buka kurung, anggota jenis kelamin, lalu jika dia sama dengan spasi sama dengan ini, kita tambahkan titik R. Jika L, maka tambahkan koma, dia menunjukkan dia laki-laki. Dan selanjutnya kita tambahkan jika tidak, maka dia adalah perempuan. Oke, lalu di bagian penutupnya kita tambahkan tutup dua, lalu kita tambahkan as jenis kelamin titik jabatan. Seperti ini, lalu kita kita copy, lalu kita jalankan go. Nah teman-teman, jika query yang kita jalankan jika berhasil, maka akan tampilan centang berwarna hijau dan dia akan secara otomatis merubahnya. Sekian dan terima kasih video ini.